Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Abdul Aziz Al-Bustami, mahasiswa Tadris Matematika semester 6 UIN Sewasil Kediri. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai trigonometri untuk penerapan pada kehidupan nyata. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya sudah saya berikan materi sebagai prasyarat materi penerapan trigonometri pada kehidupan nyata. Untuk pertemuan satu kemarin, kalian kan sudah saya berikan mengenai definisi dari trigonometri itu sendiri. Kemudian kalian sudah menentukan mana sih yang dinamakan panjang sisi depan, kemudian sisi samping, dan juga sisi miring. Kemudian kalian juga sudah menghitung atau mengetahui mengenai teorema Pythagoras. Nah, pada pertemuan kedua, kalian juga sudah saya berikan materi mengenai perbandingan dari sin, kemudian cos, dan juga tangen. Untuk sin itu sendiri yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian untuk cos itu samping dibagi dengan miring. Kemudian tangan itu adalah depan dibagi dengan samping. Nah, materi-materi seperti itu harus sudah kalian pelajari atau sudah di luar kepala kalian sebagai prasyarat materi penerapan trigonometri pada kehidupan nyata atau mengimplementasikan penerapan dari materi-materi sebelumnya. Kemudian di pertemuan ketiga dan keempat kemarin sudah saya berikan mengenai nilai-nilai dari sudut istimewa, yaitu ada sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan juga sudut 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini nantinya mempermudah kalian dalam perhitungan untuk mengukur suatu ketinggian dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian di pertemuan 4 kemarin, kalian juga sudah saya berikan mengenai beberapa sudut, ada dua sudut. Yang pertama ada sudut elevasi dan yang kedua ada sudut depresi. Nah, masih ingat kan mengenai sudut elevasi dan sudut depresi? Jadi sudut elevasi itu sendiri kan adalah kita akan mengukur suatu ketinggian atau kita akan mengukur ke arah atas. Nah, jika sudut depresi itu kita akan mengukur ke arah bawah. Nah, hal seperti itu harus sudah di luar kepala. Misal nanti ada pertanyaan, silakan kalian mengukur ketinggian tiang. Apakah tiang ini nanti diukur menggunakan elevasi atau depresi? Nah, itu harus paham. Nah, maka di pertemuan sebelumnya ini harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam penerapan trigonometri pada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengukur ketinggian dengan menggunakan yang namanya klinometer. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kelima atau pertemuan kelima, kalian harus memantapkan materi yang dengan video ini. Untuk tujuan pembelajaran sendiri di pertemuan ini, yaitu kita akan mengaplikasikan perbandingan trigonometri menggunakan alat peraga klinometer untuk mengukur tinggi atau jarak objek secara nyata. Pertemuan baru kemarin, masih ingat kan mengenai sudut depresi dan sudut elevasi. Jadi sudut elevasi itu sudut yang mengarah ke arah atas dari sudut pandang horizontal. Kemudian sudut depresi itu sudut yang ke arah bawah dari sudut horizontal atau sudut pandang kita. Jadi misal kita akan mengukur ketinggian suatu gedung, maka kita mengukurnya menggunakan sudut elevasi. Nah, dari kedua sudut ini apakah memiliki perbedaan? Tentunya iya, karena yang satu ke arah atas dan yang satu ke arah bawah. Nah, untuk mengukur sudut ini sendiri itu digunakan yang namanya alat. Nah, alatnya apa? Yaitu klinometer. Nah, kira-kira apa sih klinometer itu? Nah, jadi klinometer ini adalah bagian dari kompas geologi berupa alat ukur untuk mengukur kemiringan suatu bidang
dari kemiringan ke arah atas ataupun ke arah bawah. Nah, jadi klinometer ini sendiri dapat digunakan keperluan sipil seperti nanti mengukur jalan atau mengukur kemiringan jalan. Kemudian keperluan arsitektur itu untuk mengukur kemiringan suatu bangunan. Kemudian mengukur ketinggian tiang tanpa untuk memanjat. Ini adalah kegunaan-kegunaan dari klinometer untuk di pekerjaan. Kemudian di TKL sendiri waktu kalian pembelajaran untuk di SMK itu juga sangat memiliki peran, yaitu untuk mengukur kemiringan saat memasang roda poros. Kemudian banyak juga untuk di jurusan TKL yang menggunakan trigonometer ini. Kemudian saya akan menyinggung bagaimana sih cara membuat alat klinometer ini. Jadi sebelum kalian nanti di pertemuan 5, kalian akan membuat terlebih dahulu alat klinometer secara sederhana. Yang pertama kita harus siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat klinometer. Yang pertama, kalian siapkan satu buah busur derajat yang untuk mengukur ya, busur. Kemudian yang berikutnya satu buah sedotan plastik. Yang ketiga ada benang kasur atau benang jahit. Yang keempat pemberat atau penghapus. Yang kelima isolasi atau isolatif. Dan yang keenam ada gunting. Untuk langkah-langkah membuatnya itu sangat mudah dan simpel. Yang pertama kita lubangi dulu busurnya, atau bisa juga benangnya nanti ditalikan di sedotan. Kemudian untuk benangnya dipasang pemberat bagian ujung bawah. Setelah dipasang pemberat, nanti pasang sedotan tadi ke busurnya itu dengan menggunakan isolatif atau isolasi yang sudah disiapkan. Untuk mempermudahnya, bisa kalian lihat di sini. Busur dengan cara simple untuk membuat klinometer secara sederhana. Kemudian jika kita sudah membuat, nanti akan ada proyek atau cara mengukur ketinggian dengan alat klinometer. Nah, bagaimana sih caranya? Untuk yang pertama, langkah-langkah untuk mengukurnya. Yang pertama, kalian ukur dulu tinggi pengamat atau tinggi badan kalian dari mata sampai ujung bawah kaki. Kemudian jika sudah, langkah yang kedua, kalian ukur jarak dari kalian mengamati ke arah objek yang akan kalian ukur. Misal ketinggian tiang bendera. Jadi dari ujung bawah tiang bendera itu kalian ukur ke diri kalian. Nah, jika sudah, langkah ketiga, kalian bidik ujung bagian tinggi objek atau pucuk dari objek tersebut yang akan kalian hitung itu dengan alat klinometer yang sudah kalian buat untuk mengetahui berapa sih sudut kemiringan dari kalian itu untuk ke bagian atas objek yang kalian ukur. Kemudian panjang kalian ke benda tersebut, ke objek tersebut, kemudian tinggi badan kalian itu semua kalian
rekap. Setelah itu hitung dengan menggunakan rumus tan untuk mengetahui tinggi awal dari garis pandang hingga ke atas. Nah, untuk langkah terakhir yaitu jumlahkan tinggi awal tadi dengan tinggi kalian yang sudah kalian hitung. Nah, lebih simpelnya seperti ini. Nah, yang pertama kalian amati terlebih dahulu dari pas dengan sudut yang di sini tadi. Nah, yang di sini kalian lihat ini nanti ada yang namanya sudut. Yang di sini sudutnya 4 1 2 3 4 5. Nah, kemudian jadi sudutnya nanti 45, terus dari mata ini dari ini pas dengan lihatnya ke bawah itu nanti panjangnya tingginya berapa, kemudian dari anak ini ke yang bendera ini jaraknya nanti berapa, kemudian kalian rekap, kemudian tinggal menghitung menggunakan rumus tangan. Nah, jika nanti sudah memperoleh beberapa data, kemudian kalian hitung ketinggiannya menggunakan tangan. Nah, untuk caranya itu seperti yang saya akan jelaskan berikut ini. Ya, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan rumus tangan, yaitu depan dibagi dengan samping. Pasti menggunakan tangan karena kita hanya memperoleh panjang dari sisi samping, samping sudut, dan juga yang akan kita hitung adalah sisi depan yang berhubungannya yaitu depan dengan samping. Tidak ada hubungannya dengan sisi miring. Nah, kemudian jika kita sudah dapat panjangnya ini, itu kita substitusikan tinggi total gedungnya nanti yaitu tinggi gedung sementara ditambah dengan tinggi si anak yang akan mengukur. Itu untuk mengukur sebagai sudut elevasi. Nah, untuk sudut depresinya itu tinggi gedung sementara tadi ya atau kedalamannya itu dikurangi dengan tinggi anaknya. Itu menghasilkan tinggi total suatu kedalaman. Itu untuk sudut depresi. Biar tidak bingung, saya beri contoh. Ya, di sini ada seseorang yang sedang mengamati ketinggian pohon menggunakan klinometer. Kemudian dia dapatkan bahwasanya sudutnya itu 30 derajat. Nah, jarak dari orang ini ke pohon sini bagian bawah itu sama seperti ini. 3 meter. Kemudian tinggi dari mata pengamat sampai bawah itu 1,5 meter atau 1,5 meter. Nah, kita kan udah dapat sudutnya, udah dapat sisi miring dari sudut, sisi samping dari sudut, dan juga ketinggian anak. Nah, kita yang akan kita cari apanya? Yaitu ketinggian ini, sementara ini. Dari depan pengamat ke ini, titik puncak dari pohonnya. Ini kita cari dulu sementaranya. Nah, jika kita gambarkan dari ilustrasi yang sebelumnya itu seperti ini. Jadi ini ada tinggi pengamat, kemudian ini tinggi pohonnya yang akan diukur, kemudian ini jarak dari pengamatnya tadi, kemudian ya di sini ada sudut menggunakan tangan. Nah, jadi mata pengamat itu di posisi A sini, ya sudah bisa dipahami. Kemudian cara menggunakannya, letakkan ujung klinometer titik A ke depan mata pas di ujung, kemudian arahkan klinometer ke puncak titik atau di titik E. Ini ke puncak sini pas di atas pohon. Kemudian ukur jarak titik A ke benang menunjukkan sudut titik B. Atau nanti kan klinometernya akan benangnya sesuai dengan berapa sih sudutnya, jadi nanti kalian hitung atau kalian tulis untuk sebagai data kalian.
Nah, di sini tadi udah diketahui bahwasanya menggunakan klinometer itu sudutnya 30 derajat. Kemudian ukur jarak pengamat ke benda yang akan diukur ketinggiannya. Jadi jaraknya tadi berapa? 3 meter. Kemudian tinggi pengamatnya tadi AP itu sama dengan BD. Ini AF itu sama dengan DG. Nah, itu sama. Jadi penggunaan konsep kesebangunan segitiga tadi, maka dirumuskan itu DE itu adalah AD dikalikan CB dibagi dengan AB. Nah, lebih jelasnya sini. Tadi tinggi pengamatnya 1,5 meter, kemudian tinggi panjangnya ini itu 6 meter. Ini diketahui 6 meter. Kemudian ininya sudut yang di sini tadi 30 derajat. Maka kita di sini ini menggunakan perbandingan atau perbandingan dari AD dan CB dibanding dengan AB. Pakai perbandingan ini, 2 segitiga. Itu bisa. Nih. Nah, kemudian untuk perbandingan itu sendiri, 2 segitiga tadi, 3 dibanding 4 sama dengan DE dibanding dengan 6. Maka DE-nya 6 ini dikali dengan 4, CB-nya 4 dibanding dengan AB-nya 3. Maka DE-nya 24 dibagi 3. Maka DE-nya 8 cm. Maka 8 meter ditambah dengan tinggi anak tadi, maka diperoleh tinggi totalnya 9,5 meter. Nah, ini tadi itu kan menggunakan yang namanya perbandingan 2 segitiga. Yang kemudian di sini kita akan menghitung menggunakan tarik atau sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu menggunakan tangan, yaitu sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, kita akan kerjakan secara langsung saja. Jadi tangan itu sendiri adalah depan dibanding dengan sisi samping. Nah, tanya tadi kan berapa sudutnya yang diketahui adalah sudut 30 derajat. Maka tan 30 itu bisa kita hitung menggunakan sin 30 dibagi dengan cos 30. Bahwasanya kita peroleh 1/3 akar 3. Itu depannya kan belum diketahui, maka akan kita cari, kita tulis depan aja. Kemudian dibagi dengan samping. Sampingnya berapa? Diketahui 6 meter. Dan sebelumnya. Kemudian setelah kita dapat persamaan seperti ini, kita cari depannya. Kita kalikan silang. Ya, ini kan sama halnya dibagi dengan 1. Maka 1 dikalikan depan, kita peroleh ke depan. Kemudian 1/3 akar 3. Maka diperoleh 6/3. 2 akar 3. Ini kita peroleh depannya, yaitu 2 akar 3. Kemudian kita substitusikan dengan sudut elevasi tinggi total. Maka 2 akar 3 ini dijumlah
dengan tinggi sebelumnya yaitu 1/1,5 meter, maka diperoleh 3,5 akar 3. Nah, ini tadi adalah sedikit penjelasan saya mengenai penerapan trigonometri pada kehidupan nyata. Dari saya kurang mohon maaf, mungkin ada salah perhitungan atau salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya kurang mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.